Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap sehat ya. Walaupun kita saat ini belajar dari rumah karena adanya pandemi COVID-19, kita tetap harus semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini berlangsung dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi hari ini kita akan belajar materi mengenai fotosintesis. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama, pengertian fotosintesis. Yang kedua, tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang ketiga, reaksi dan hasil reaksi fotosintesis. Dan yang terakhir, percobaan untuk membuktikan proses fotosintesis. Jadi, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari proses fotosintesis. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan reaksi dan hasil reaksi dari fotosintesis. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami percobaan fotosintesis. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari fotosintesis. Nah, apakah kalian sudah ada yang tahu apa itu fotosintesis? Ataukah kalian masih bertanya-tanya, apa ya itu fotosintesis? Fotosintesis ini dilakukan oleh siapa sih? Apakah dilakukan oleh semua makhluk hidup? Dilakukan oleh tumbuhankah, hewankah, atau kita, manusia? Jadi, fotosintesis di sini hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan saja ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ya kok fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan saja? Jadi, fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan karena tumbuhan di sini bersifat yaitu autotrof. Sedangkan kita dan hewan bersifat heterotrof. Jadi, autotrof di sini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan atau menciptakan makanan sendiri. Nah, tumbuhan di sini mampu nih menciptakan atau menghasilkan makanan sendiri. Tapi pertanyaannya lagi, manusia kan juga bisa ya menciptakan makanan sendiri. Manusia kan bisa memasak nasi, bisa menggoreng makanan. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan menciptakan makanan sendiri seperti memasak nasi dan menggoreng makanan ya. Jadi yang dimaksud dengan membuat makanan sendiri adalah bukan seperti itu ya. Maksudnya adalah membuat makanan sendiri di sini yaitu proses perubahan senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan bantuan energi cahaya, khususnya energi cahaya matahari. Secara sederhananya proses ini disebut dengan proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan di sini mampu membuat makanan sendiri atau disebut dengan proses fotosintesis dengan bantuan energi cahaya matahari. Oleh karena itulah, hewan dan manusia tidak bisa menghasilkan atau menciptakan makanan sendiri karena mereka bersifat heterotrof atau makhluk hidup yang tidak bisa menciptakan atau menghasilkan makanan sendiri. Nah, kenapa tumbuhan bisa melakukan fotosintesis? Nah, tumbuhan bisa melakukan fotosintesis karena
Tuhan sudah memberikan organ pada tumbuhan, di mana organ tersebut merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis. Apakah kalian masih ingat organ-organ pada tumbuhan? Ya, ingat-ingat lagi ya, organ-organ pada tumbuhan terdiri dari akar, kemudian ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada biji. Nah, proses fotosintesis di sini terjadi pada organ daun. Jadi, pada daun di tumbuhan itu terdapat yang namanya kloroplas, di mana di dalam kloroplas ini ada yang namanya zat hijau daun atau disebut dengan klorofil. Jadi, klorofil inilah nanti yang mampu menyerap energi cahaya matahari, kemudian mampu merubah zat-zat anorganik tadi menjadi zat-zat organik. Nah, di sini saya menyediakan sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar daun. Jadi, ketika kita membuat irisan pada daun, di sana akan ada jaringan yang disebut dengan jaringan mesofil. Nah, di dalam jaringan mesofil terdiri atas jaringan bunga karang atau jaringan spons dan jaringan palisade. Jadi, kalau kalian lihat, jaringan yang bentuknya tegak atau seperti pagar itu disebut dengan jaringan palisade. Sedangkan jaringan yang tidak beraturan itu disebut dengan jaringan spons atau jaringan bunga karang. Nah, di dalam jaringan inilah terdapat banyak sekali kloroplas. Namun, yang paling banyak di antara kedua jaringan tadi, antara jaringan palisade dan jaringan bunga karang, kloroplas banyak terdapat pada jaringan palisade. Karena di jaringan palisade itu bentuknya lebih padat. Sedangkan kalau yang di jaringan spons itu bentuknya sedikit renggang. Nah, jadi di jaringan palisadelah ini terdapat banyak kloroplas dan banyak klorofil yang dapat membantu perubahan zat-zat anorganik menjadi organik atau disebut dengan proses fotosintesis. Jadi, proses fotosintesis terjadi pada kloroplas. Silahkan lihat gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar organel kloroplas. Jadi, kloroplas di sini dilapisi oleh dua macam membran, yaitu ada membran dalam atau inner membran dan membran luar atau outer membran. Nah, di antara kedua membran ini terdapat membran peralihan yang disebut dengan ruang antar membran atau intermembran. Nah, kemudian kalian bisa lihat lagi komponen atau bagian-bagian di dalam kloroplas itu ada yang namanya tilakoid. Nah, tilakoid ini merupakan organel dalam kloroplas di mana di dalamnya banyak sekali klorofil. Nah, bentuknya seperti koin, jadi bulat gitu bentuknya. Nah, tumpukan dari tilakoid ini kan ada nih banyak tumpukan tilakoid. Nah, itu dinamakan dengan grana. Nah, di antara grana satu dengan grana yang lain itu kan ada celah atau ruang. Nah, ruang ini berisi cairan. Inilah yang disebut dengan stroma. Nah, saya ulangi lagi. Jadi, klorofil ini ada di mana? Di bagian kloroplas yang di bagian mana? Jadi, klorofil terdapat di organel kloroplas di bagian tilakoid. Jadi, ketika tilakoidnya itu dibelah, di dalamnya terdapat banyak sekali klorofil. Klorofil inilah yang mampu membantu perubahan zat-zat anorganik menjadi zat-zat organik.
Selanjutnya kita akan belajar mengenai reaksi dan jalannya reaksi pada fotosintesis. Nah, kalian pasti sudah ingat sekali bagaimana reaksi dari fotosintesis. Nah, ini merupakan reaksi dari fotosintesis, di mana bahan dasarnya adalah karbon dioksida dan H2O atau air. Kemudian akan dirubah menjadi O2 dan karbohidrat dengan bantuan energi cahaya matahari dan klorofil. Nah, pertanyaannya adalah dari mana ya tumbuhan mendapatkan karbon dioksida dan air? Ya, jadi tumbuhan mendapatkan karbon dioksida atau CO2 dari udara. Udara yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, CO2 ini bisa masuk ke dalam tumbuhan melalui yang namanya stomata yang ada pada daun. CO2 ini juga bisa masuk pada tumbuhan melalui lentisel yang ada pada batang. Nah, sedangkan H2O, air. Dari mana ya tumbuhan mendapatkan air? Ya, tumbuhan mendapatkan air dari tanah atau medium di mana tumbuhan tersebut tumbuh. Jadi kalau misalkan kita menyiram tanaman, air itu bisa diserap oleh tanaman melalui akar. Nah, jadi ketika dua bahan dasar ini sudah ada, yaitu CO2 dan H2O sudah ada, maka ini bisa dilakukan fotosintesis, di mana hasilnya nanti akan membentuk O2 atau oksigen dan karbohidrat. Tentunya di sini dibantu oleh energi cahaya matahari dan adanya klorofil pada tanaman tersebut. Kemudian karbohidrat dan O2 yang dihasilkan pada proses fotosintesis ini dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lainnya. Misalnya karbohidrat. Nah, karbohidrat di sini bisa digunakan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan mereka. Sedangkan O2 pada tumbuhan tentunya dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain, seperti pada makhluk hidup manusia dan hewan. Karena O2 di sini merupakan bahan untuk melakukan proses respirasi atau bernafas. Nah, untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan O2 dan glukosa, mari kita lakukan praktikum. Nah, praktikum ini ada dua sebenarnya, yaitu ada praktikum Sachs dan praktikum Ingenhousz. Kalau untuk praktikum Sachs, di sini berfungsi untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum atau glukosa. Sedangkan untuk praktikum Ingenhousz, di sini berfungsi untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan O2 atau oksigen. Nah, kali ini kita akan praktikum secara mandiri di rumah saja, yaitu praktikum Sachs, yaitu untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum atau glukosa. Yuk simak video praktikum berikut ini agar kalian lebih mudah memahaminya. Baik, jadi sebelum kita melakukan praktikum, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Ada kertas mika berwarna, gunting, penggaris, spidol, dan isolasi. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membersihkan kertas mika dengan menggunakan tisu agar kertas mika tidak kotor. Selanjutnya memberi tanda pada kertas mika menggunakan spidol. Tandanya sekitar 2 cm saja ya. Hal ini agar memudahkan kita ketika nanti menggunting kertas mika yang akan ditempeli pada sampel daun.
Kemudian gunting kertas mika yang sudah diberi tanda. Baik, selanjutnya proses penempelan kertas mika pada sampel daun. Sampel daunnya bisa terserah ya. Di sini saya menggunakan beberapa sampel daun. Ada daun kelengkeng, daun melati, daun jambu, daun pepaya, dan daun jambu biji. Untuk proses penempelannya sangat mudah. Jadi, kertas mika yang sudah kita gunting tadi langsung ditempel pada daun tersebut. Kemudian isolasi bagian atas, bawah, dan bagian belakangnya. Isolasi dengan sangat rapat ya, sehingga tidak ada ruang untuk udara masuk ke dalam daun tersebut. Apabila sudah selesai, kita tunggu selama 3 hari hingga 1 minggu. Jangan lupa setiap hari dicek ya. Setelah 3 hari, kita petik daun tersebut, kemudian dikumpulkan yang nanti akan kita jadikan sampel percobaan praktikum kali ini. Selanjutnya kita mulai praktik. Untuk alat dan bahannya sebagai berikut. Ada sampel daun, piring, panci, air 400 ml, tisu, gunting, penjepit, dan betadine. Pertama, kita tuang air 400 ml ke dalam panci, kemudian didihkan. Selanjutnya, kita beri tanda pada sampel daun yang diberi kertas mika dengan warna yang berbeda. Untuk tandanya terserah ya. Setelah itu, masukkan sampel daun ke dalam panci dan didihkan kurang lebih 3 menit. Kemudian, setelah 3 menit, angkat dan tiriskan pada piring. Setelah itu, gunting dan buang kertas mika sehingga hanya dihasilkan daun saja. Kemudian tuang larutan betadine pada sampel daun, kemudian diratakan pada seluruh bagian daun. Apabila sudah rata, kemudian kita tunggu hingga mengering. Lakukan hal ini pada semua sampel daun yang diberi dengan kertas mika dengan warna yang berbeda. Nah, bagaimana setelah kalian menonton video praktikum percobaan fotosintesis tadi? Apakah sudah paham? Nah, baik, sekarang kita bahas bersama-sama ya hasilnya. Jadi, kalau kalian lihat, hasilnya adalah sebagai berikut. Di sana menunjukkan bahwa warna daun ada 2, yaitu warna daun yang lebih gelap dan lebih pucat atau pudar. Nah, warna daun yang lebih pudar atau pucat itu merupakan bagian daun yang ditutupi oleh kertas mika. Sedangkan daun yang gelap itu merupakan daun yang tidak ditutupi oleh kertas mika. Jadi maksudnya di sini adalah kalau daun yang berwarna pudar atau pucat, di sana menunjukkan bahwa daun tersebut tidak melakukan fotosintesis, artinya tidak menghasilkan amilum atau glukosa. Mengapa? Karena daun di bagian itu ditutupi oleh kertas mika. Sedangkan bagian daun yang lain yang tidak ditutupi oleh kertas mika, warnanya lebih gelap. Hal ini membuktikan bahwa daun tersebut melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan amilum atau glukosa. Nah, dari sini kita sudah buktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan glukosa atau amilum. Jadi, praktikum saat ini merupakan praktikum yang mudah dilakukan kalian di rumah. Jadi, kalian bisa mencobanya secara mandiri di rumah saja ya.
Nah baik, pembelajaran kali ini sudah selesai. Jadi kesimpulannya adalah proses fotosintesis merupakan proses perubahan zat-zat anorganik menjadi zat organik dibantu dengan energi cahaya matahari dan adanya klorofil pada tanaman tersebut. Kemudian terjadinya fotosintesis yaitu di dalam kloroplas. Selanjutnya, reaksi dan hasil reaksi dari fotosintesis adalah sebagai berikut, di mana bahan dasarnya adalah CO2 dan H2O, akan menghasilkan O2 dan glukosa atau amilum. Tentu hal ini dibantu dengan energi cahaya matahari dan adanya klorofil pada tanaman tersebut. Kemudian yang terakhir, percobaan fotosintesis yaitu percobaan Sachs. Terbukti bahwa proses fotosintesis menghasilkan glukosa atau amilum, di mana hal ini ditandai dengan perubahan warna pada daun tersebut. Baik, cukup sekian dari materi hari ini. Agar ilmu kita menjadi barokah dan manfaat, silahkan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya kurang. Tetap semangat dalam belajar karena kita tidak akan pernah tahu proses di bagian manakah ilmu kita akan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.